مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم تبين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. لي غمسة أطفي بها هر الوبائر آتي مع المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا الموجود وعلى سيدنا الموجود يا ودود ودنا كما تود سيدنا الموجود يا سيدنا الموجود ودنا. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid da'imil baqil muqallad fi qalbi nabika wa rasulika wa bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di pertemuan ke 109, episode 109 di tanggal 9 Juli 2025. Semoga apa-apa yang kita niatkan dalam mengkaji ilmu Allah, khususnya dalam tarikhul Islam atau tarikh sejarah Islam itu sendiri ya, sejarah Muslim, karena nabi-nabi mengakui dirinya semua Muslim gitu ya. Di dalam mu'allif ya, karangan penulis Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'anallahu fid dharain, semoga bermanfaat ya baginya di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat kelak. Dan juga untuk kita, agar apa-apa yang kita niatkan ini menjadi bukti, sebuah lisensi, sebuah
pengakuan, ya, pembuktian pengakuan dari diri kita kepada Rasulullah SAW, di mana kita adalah umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma, atau paling tidak kita naikkan level kita sendiri, kita menjadi umatnya yang penolongnya, ya, panitia hari kiamat itu, seperti band metal panitia hari kiamat, di mana kita menolong orang lain, gitu ya. Dalam Al-Quran dikatakan itu ada 4 ayat, ya, yang Allah memberikan izin kepada mereka untuk menolong orang lain, gitu ya. La tanfa'u syafa'a illa man azina lahu rahmanu wa radiyahu lahu qawla. Ya, tidak ada la tanfa'u syafa'a, tidak ada pertolongan illa man azina lahu rahmanu, kecuali yang diberikan izin kepada mereka lahu qawla wa radiyahu qawla, dan Allah menyenangi perkataan mereka. Gitu ya. Jadi kita konsepnya adalah seperti konsep, untuk apa kita menunggu Imam Mahdi kalau kita adalah sama seperti Imam Mahdi tersebut, kita diberikan hidayah oleh Allah, gitu ya. Untuk apa kita menunggu Nabi Isa kalau sejatinya kita sudah diberikan perangkat yang sama persis, tumplek blok seperti Nabi Isa dan Imam Mahdi, ya. Ini adalah konsep-konsep kewalian, ya. Jadi daripada kita berpangku tangan mengharapkan syafaatul uzma, lebih baik kita memenuhi poin-poin di mana karakter kita memenuhi sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang punya bukunya di halaman 61, ya, halaman 59, 61 masih membahas majlisun fi kissatin Hudan alaihissalam, ya, dalam membahas kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, ya. Yang punya bukunya paragraf terakhir, ya, Qala Muhammad bin Ishaq Wasudi, ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa dulu, ya, doa iftitah majlis, agar apa yang kita niatkan itu bermanfaat kelak, ya. Ini menjadi asar-asar tersimpan dalam selebrum pineal otak kita, sehingga ketika kita, ya, ingin atau tidak sengaja, ya, hilaf untuk melakukan perbuatan, seketika itu juga karena ingatan kita akan pengajian ini, kita memiliki fitrah untuk taubat atau tidak melakukan maksiat tersebut, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluman wa ta'lima wa nafa'a wal intifa'a wal muzakarah wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil iftalana abwaabal khair wa bihaqqi sayyidina Muhammad Rasulullah sallam wa sayyidina Ali wa sayyidina Abdullah bin Umar wa sayyidina Abdullah bin Abbas wa sayyidina Nabiullah Hud wa tabi'ahu wa bibarakati mu'allif Syekh Ahmad Nasaburi. Syairillah lahul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Muhammad bin Ishaq Wasudi, ya, berkata Muhammad bin Ishaq As-Sudi, Bu Isallahu ala adin adirihal akimu. Allah mengirim, ya, Bu Isa. Bu Isa itu diutami memakarim akhlak. Allah mengutusku untuk menyempurnakan akhlak. Bu Isa. Bu Isallahu, Allah mengirim kan atas kaum Adin rihal hakimu, ya,
sebuah angin yang mematikan. Al-Aqim. Falamma dunita minhum nazara ilal ibili warrijali tatayyaru bihimur rihu bainas samai wal ardi. Ini kayak di Quran surat Az-Zalzalah ya, kayak surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah wa ma yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibal kalinil manfus. Ya, jadi falamma dunitu minhumun nazar ila al-ibili warijali tatayyur bihimur rih, ya. Tatayyur di sini bukan burung ya. Jadi mereka melihat ar-rijalu wal ibili, pemuda ya, manusia-manusia dan onta-onta itu berterbangan gitu. Bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Fatadabbarul buyutu, maka mengambil inisiatif atau berpikir ya untuk ke rumah. Maksudnya ngapain yang mengambil inisiatif rumah gitu? Siapa rumah gitu. Yalah masuk, mereka segera memasuki rumah gitu. Falamma dakhaluha, maka ketika mereka memasukinya, dakhalat alaihimur rihi fa akhrajatuhum minha fahaliku, ya. Mereka semuanya binasa. Ketika mereka memasuki rumah, ternyata mereka nggak udah keburu kebawa oleh angin topan ya, angin topan, beliung topan itu ya. Falamma ahlakahumullahu ta'ala, maka ketika Allah menghancurkan mereka, arsal alaihim tuyuron, ya, mengutus Allah atas mereka sebuah burung, tuyuron saudan, ya, burung hitam, litilakihim, ya, yang fil bahri fal kitahum fi, ya, yang mengangkut ya mayat-mayat tersebut untuk dilemparkan ke bahri, fil bahri, ke laut. Qala Ibnu Bashar, berkata Abdullah bin Bashar, lamma kharajatur rihu ala adin minal wadiyi qala tis'a rahtun minhum ihdahumul khaljan wa kana ra'isuhum wa kabiruhum fi zalikaz zaman, ya. Jadi ketika keluarnya itu angin topan beliung itu ya, angin puting beliung itu, disaster atas kaum Ad ini minal wadi, yaitu menyerang lembah-lembahnya, al-qalatis arihtun minhum ahadum, ya. 9 orang dari mereka, salah satunya adalah Al-Khalajan. Al-Khalajan ini adalah pemimpin kaum Bani Ad, ya. Wa kana ra'isuhum wa kabiruhum, dan ini adalah orang yang ditokohkan, yang dihormati di kaumnya dari zamannya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, ya, kaum Bani Ad itu. Lanjut ya. Ta'alu, ayo kita bilang, ayo mari semua, mari kita hatta naqumu ala rasul wadi fanaruduha, ya. Mari kita berdiri di atas lembah gitu ya, agar angin itu kena air enggak kali gitu. Kalau kena lembah, maksudnya terhalang gitu, lembah tuh perbukitan ya. Jadi lembah itu di bawah bukit-bukit gitu ya. Kalingan sama gunung-gunung nih, sama bukit-bukit, katanya begitu. Fajalatur rihu tadkhulu tahtal wahidu minhum, ya. Maka tidak ada satupun daripada mereka itu sampai tadkhulu tahtal wahidu minhum. Jadi mereka masuk tuh. Fatahammalahu summa tarmi
fayundiku anokuhu ya, sampai lehernya patah. Jadi ketika mereka mencoba memasuki sebuah lembah, angin itu tetap ya menyerang mereka semua, nggak ada satupun yang nggak kena ya, sampai mematahkan leher mereka. Wa kana turihu ta'alluqus syajaratul azimatu biurukiha wa tahaduhum alaihim buyutuhum wa taqaluhum fataraqahum ya. Angin itu mencabut pohon besar beserta akarnya, syajaratul azimah ya. Ta'allaqar syajaratul azimah bi'ira kotoha, dengan akarnya itu, lalu mencabutnya dan membiarkan mereka fataraqahum ya, berpisah-pisah gitu, akhirnya mati ya. Kama qala Allah Ta'ala, ini seperti dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat lengkapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayyam husuma fatral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. Ya, nah itu ya. Allah menimpakan angin topan puting beliung kepada mereka selama 7 hari 7 malam terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, artinya lapuk gitu ya. Kan nahum a'jazun nahlin khawiyah ya. Ini hebatnya kita ya, orang-orang muslim itu, Al-Quran kita aja ini termasuk dalam penjelasan tafsir Quran tersebut gitu ya, kisah ini gitu. Jadi kematiannya kaumnya Nabi Allah Hud atau kaum Bani Ad ini, orang-orang Bani Ad itu mereka tuh terbang-terbangan, sama juga onta-onta juga pada terbang, dan mereka tuh kayak pohon korma yang kering gitu, udah mati lapuk gitu, terbang gitu. Nah, kena angin topan, ketika mereka jatuh udah turun gitu, bergelimpangan gitu, mayatnya di mana-mana ya. Shadaqallahul azim wa balagha nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin wa ni'matin walhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat benar keagungan Allah atas yang tersebut, yang demikian. Wa balagha nabiyul karim, dan telah tersampaikan oleh Nabi Muhammad yang agung. Wa nahnu ala zalika minasyahidin, dan itu adalah menjadi persaksian bagi kita, wasyakirin, dan syukur, walhamdulillahirabbil alamin ya, karena kita adalah orang-orang yang mengambil pelajaran dari surat Quran surat Al-Haqqah Quran ke-69 ayat 7 tersebut ya. Hatta, sampai, hingga, lam yabiku minhum illal khaljan ya, sampai seorang pun tidak tersisa kecuali khaljan. Famala ilal jabali ya, maka pun ia mengusahakan, maksudnya tendensinya atau condong ke gunung, ilal jabali. Fa'hus bijanibi minhu fahazahu fahtazahu fi yadahu summa ansya'a yaqulu. Jadi itu ada satu pemimpinnya ini ya, si Khaljan ini, yang bahasanya itu selamat lah gitu. Dan dia melihat sendiri topan itu sangat besar gitu ya, topan yang sangat besar. Kemarin kan ada yang bilang Madah ya, Madah itu perempuannya, sekarang Khaljan nih, saksi yang keberapa nih? Kemarin itu yang lihat Madat ya, salah seorang wanita dari kaum Bani Ad. Sekarang ini dari pihak lelakinya, yaitu Khaljan, saksinya ya. Jadi dia ini
coba berpegangan pada gunung ya. Famali ilal jabal fahuzu bijanibi minhu, memegang erat-erat ya salah satu batu di antara itu. Fazuhu fahtazu fi yadahu insya yakul ya. Ketika dia sampai tuh tazu, tazza ya, tazu. Mengguncang ya, bergetar di tangannya ya dahu, kemudian dia berkata ya, insya yakul. Lam yabiku illal khaljan nafsuhu, tidak ada yang tersisa kecuali khaljan sendiri. Ya liku min yaumi dahani ummuhu ya. Sungguh celaka aku di hari ini, ibuku yang malang nih, ibunya sempat lihat sama khaljan ini meninggal ya. Lau subitul wata'u syadidu batasyahu ya. Andai aku bisa tetap teguh melawan, sungguh dahsyat pukulanku. Jadi dia pengen ngelawan rasanya gitu. Sebenarnya apa nih yang pengen lihat? Suhunya ini kemana gitu ya? Ilatnya kemana nih? Maf'ul bihnya kemana? Walau lam ya janani tahu wahabas tahu ya. Dan andai dia tidak membuatku gila, pasti aku sudah mendatanginya dan menahannya ya. Jannab nih, jannat ya jannani, jundab buatku gila. Faqalu lahu ya, maka berkata kepadanya yaitu Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, wayuhika ya, celakalah kamu ya khaljan aslam taslim, kamu mau Islam kamu selamat gitu. Ini kata Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Faqala lahu, maka berkatalah ya si khaljannya nih, lahunya kepala naibul fa'ilnya ke khaljan, mali inna rabbuka iza aslamtu ya. Mali itu maksudnya kan harta, maksudnya profitnya apa, privilege apa, benefit apa yang aku dapat kalau aku di sisi Tuhanmu dan aku salah satu orang yang masuk Islam, katanya begitu. Qala, kemudian Nabi Allah Hud bilang al jannatu ya, surga, balasannya adalah surga. Qala, kemudian si Khaljan berkata lagi, fama haula'il lazina arahum, dan bagaimana sekeliling ya, atau kuasaku di sini apa ya maksudnya? Haula'il lazina, yang menyebabkanku arahum fi sahabi, yang tadi kamu ngeliat gak ya di atas, di dalam awan itu kan naumul bukhtu ya, seperti sesuatu yang besar. Apa nih yang besar? Al bukhtu, atau unta yang besar, atau harta yang besar, atau ini maksudnya perhitungan ya, peruntungan, nasib atau peruntungan gitu, peruntungan yang besar gitu. Ini bisa gak mati maksudnya gitu. Tadi di dalam awan itu saya ngelihat ini sesuatu yang bisa mematikan begitu, kata Khaljan. Walahud, kemudian Nabi Allah Hud, zalikal malaikat, ini adalah malaikat ya. Ini kemarin kan yang dilihat Madat itu, perempuan kaum Baniat itu seperti Naca ya, dia membawa api bumerang gitu ya, tapi muter-muter tuh apinya gitu, dilihat gitu di dalam angin itu, di dalam awan hitam terlihat sebuah manusia ya dengan lingkaran, mirip banget tuh, sama banget kayak di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayak kejadian yang di kemarin di Los Angeles, sama banget gitu kan. Ada yang muter-muter tuh, mana ada yang sempat megang videonya gitu. Ini kan zaman lagi canggih-canggih ya, ini bukan AI nih. Jadi sebelum kebakaran di Los Angeles memang ada dua faktor dari manusianya, tapi juga dari faktor malaikatnya gitu. Memang Allah sengaja ya, makarullah wallahu khairul makirin ya. Los Angeles kebakaran kemarin, dan itu kan memang ada satu malaikat itu kayak naik otopet tuh, tapi otopetnya itu api gitu ya, bahan itu api gitu. Ada satu lagi penampakan malaikatnya dikelilingi api muter gitu, 3 gitu. Ada bumerang kayak Sena itu ya, di filmnya Sina, karakter Hercules ya, pacarnya Hercules, temennya Hercules lagi.
Ya bumerangnya kan warnanya bulat ya. Begitu. Nah, tapi di antara bulatan-bulatan itu ada 3 yang muter-muter itu adalah api. Mirip seperti bumerangan Aca. Jadi dalam film Sembokok Kerasakti gitu ya. Kata Nabi Allah itu malaikat. Sama banget tuh, sama banget kayak kejadian di Los Angeles. Ya. Qala kemudian berkata, inna sesungguhnya, sesungguhnya aku, inna aslamtu, jika aku selamat, aikidani ya, menahan diriku, robbuka ya, minhum liqaumi. Bisa nggak tuh? Jadi ternyata nih kejadiannya tuh bang, dialog ini bisa kita simpulkan, kita bisa persepsikan, kita bisa tafsirkan kalau dialog Nabi Hud dengan Holjan ini adalah ketika lagi diazab gitu. Kata si Holjan, bisa gak sih gue Islam ini mewakili, tapi dengan keislaman gue ini umat gue selamat gitu. Maksudnya kaum gue nih yang 9 orang ini, 9 kabilah ini selamat, bisa gak tuh? Kata Holjan begitu. Rabbika minhum nih, kaum bisa ditahan ya nih karena aku masuk Islam gitu. Qala kata Nabi Allah Hud, wahika celakalah engkau ya. Hal raaitu, apakah kamu melihat mulkan ya, seorang raja yakidu menahan min junudihi ya, dari tentaranya ya. Kalau raja udah bilang serang, itu berhenti, nggak bisa tiba-tiba langsung bilang berhenti begitu. Ini kata Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Faqala kemudian kata Khaljan, lau fa'alu ma roditu faja'at turrihu fahlakathu bi ashabihi wa ahlakathu ya. Kalaupun gimana ya, sudah terjadi nih, dimelakukannya, aku tidak rela ya katanya ya. Roditu ya. Ini kejadian ini benar-benar bikin saya ini kecewa gitu, kata Khaljan. Ya. Fajatarihu, maka datanglah angin, falhaqathu bi ashabihi wa ahlakathu. Ya. Menyusul kaumnya dan membinasakan halakah ya. Membinasakan kaum Bani Ad. Wa'afnallahu adan suwa'i min baki min qaumuhum bi Makkah wa nuhiha ya. Dan Allah membinasakan kaum Ad kecuali orang-orang yang tersisa dari mereka yang berada di Mekah dan sekitarnya gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa pembabaran ya, sorogan muwajjahah kitab Qisasul Anbiya kita cukupkan sampai sini. Besok Amirnal Husain bin Muhammad Ad-Dainuri. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga kita dipanjangkan umur untuk meneruskan kajian-kajian kita Tarikhul Islam, kitab Qisasul Anbiya yang membahas kisah-kisah para nabi yang sekarang sedang membahas Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti biasa, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang pertama adalah mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap keuntungan yang digunakan untuk membunuh manusia-manusia di Palestina.
berarti ini produk-produknya Zionis Israel ya, kita boykot gitu ya. Yang kedua adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin lagi rame-rame influencer ya, selebgram atau tiktokers. Intinya begini, ambil baiknya, buang jeleknya gitu ya. Ambil baiknya, unsur makola wala tansur mankola. Sayangnya ini influencer mengatakan jeleknya gitu. Jadi ini dua orang saya anggap tidak cerdas lah ya. Dua orang yang tidak cerdas ini, dua orang yang tidak pandai ini mengatakan untuk apa sekolah gitu, kalau menjadi karyawan. Gitu. Ini orang mungkin literasinya minim ya, minim literasi. Berapa banyak sih orang yang putus sekolah kemudian sukses gitu ya. Berapa banyak juga orang yang sekolah tidak sukses tapi dia memiliki tough ya di dalam kehidupannya, dia bisa memiliki sifat ketahanan ya, dalam tidak stres, tidak mau bunuh diri gitu ya. Begitu. Dan banyak juga orang yang sekolah yang sukses. Kalau dia adu data, orang yang sekolah sukses dengan orang yang sekolah sukses lebih banyak mana? Orang sekolah yang sukses dengan orang sekolah yang tidak sekolah sukses gitu. Ternyata banyak data mengatakan ternyata kebanyakan adalah orang sekolah yang sukses gitu. Jadi kita maklumin saja orang seperti mereka yang kalau mengatakan untuk apa sekolah kalau kita hanya menjadi karyawan. Udah ya, pokoknya intinya influencer seperti itu sangat tidak menginfluencer gitu. Sangat bukan untuk diikuti. Ya kalau lagi ngomong gitu ngaco, anggap aja ini sinetron ya, sinetron kehidupan. Sebenarnya orang-orang kayak gitu berapa banyak, apalagi saya sudah membuktikan capeknya berbicara dengan orang bodoh gitu ya. Karena kita ngomong apa mereka sakit hati mulu gitu. Bukan cuma sakit hati ya, otaknya kecil gitu, mindsetnya itu sempit gitu. Padahal kita ngomongin kebaikan mereka tersinggung, kita ngomongin kebaikan tersinggung. Akhirnya kita yang capek sendiri gitu menghadapi orang-orang yang putus sekolah, orang-orang bodoh itu. Jadi nggak usah ditanggepin kayak begitu ya. Yang ketiga, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ini terjadi di wilayah saya di Masjid Nurul Ikhlas ya. Saya tidak perlu mengatakan siapa ketua DKM-nya, yang jelas remaja ataupun anak kecil itu harus ditegur ya. Yang bermain di wilayah atau lingkungan masjid itu harus ditegur gitu ya. Jangan mengatakan mereka kan anak kecil, enggak juga, justru harus dibiasakan dari kecil gitu, tahu adab dan manner gitu ya. Karena hanya dalam rentan waktu 10 menit tuh, dari azan sampai sholat berjamaah 10 menit. Ketika 10 menit setelah berlalu, silakan mereka bermain lagi ya, kecuali di maghrib sampai dengan isya gitu ya. Karena kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, ini akan membentuk karakter mereka ya. Jadi besok kita sholat, mereka akan berzina aja, nggak cuek mereka di samping masjid, nggak ada urusan gitu ya. Ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kebodohan, karena asar dari para sholat adalah inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar, yang kalau diperas kembali adalah mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mencegah kepada anak kecil untuk menghormati waktu-waktu beribadah, dan ketika sudah selesai waktunya silahkan, kita tidak pernah melarang kembali untuk bermain di wilayah sekitar masjid. Kan kalau mereka kalau kita menegur mereka, mereka juga ada rasa memiliki ya rasa terhadap masjid, mereka rasa diorangkan gitu ya kalau ditegur. Ada psikologi seperti itu gitu. Dan kalau kita ajak ke masjid, mereka merasa dimanusiakan begitu.
Dan kalau kita ajak mereka berpikir dan berdialog, mereka akan mengerti norma gitu. Dengan sendirinya mereka menjadi kebiasaan dan ini akan ditularkan oleh generasi mereka gitu. Kalau mereka sudah menjadi orang dewasa, gantian mereka yang ngingetin adik-adiknya gitu ya. Para ketua DKM dan para pengurus masjid dewan yang insya Allah makmur, nurul ikhlas. Jadi begitu ya, tetap tegur anak-anak kecil, remaja juga ya, ABG, anak baru gede, dewasa yang tanggung. Kalau mereka nongkrong di maghrib sampai dengan isya, tegur ya. Bahkan saya sudah tegur itu keluarganya yang pendatang tuh Bapak Burhan, bapaknya Braza, untuk menutup kalau maghrib gitu, nggak boleh nongkrong gitu. Saya bilang ke Burhan ya, mungkin istrinya nggak tahu hal itu. Gitu ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Apabila kamu koroma, maka gunakanlah cara Roma. Lagi peribahasa yang sama seperti itu. Intinya ya common sense lah gitu ya. Memiliki kepekaan. Kalau kita punya kepekaan, kita akan bisa hidup dimanapun kita berada. Saya rasa cukup saja dari saya untuk kajian malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Dan semoga Allah mengembalikan ya niat-niat kita menjadi niat-niat yang lurus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir dzunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mawdu'a wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridaq mustaslimun li qadaq faktubni min awliyak wasdud bisabilah hudak wa alihni bi asfiyak wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Salam Fatihah. Sampai bertemu kembali di podcast Said Dery yang bermakna, yang berarti, yang berkepemahaman Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan Tuan Guru Dery. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.